Shalom, puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa di Devotion KAB. Pada kesempatan ini saya akan membawakan satu tema, sebelumnya sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang tak pernah habis di hidup kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap pendengar, setiap yang menyaksikan Devotion ini. Puji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya berikan tema pengakuan Petrus tentang Tuhan Yesus. Pengakuan Petrus tentang Tuhan Yesus. Saya percaya setiap orang Kristen pasti mengenal Petrus. Kalau dia kenal Tuhan Yesus, dia pasti kenal Petrus. Karena ada banyak peristiwa yang Petrus lakukan bersama dengan Tuhan Yesus. Petrus adalah Simon Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Mula-mula yang awal-awalnya Tuhan Yesus panggil murid, ikutlah aku waktu dia ada di pantai Galilea. Ikutlah aku. Ada beberapa murid yang diajak oleh Tuhan Yesus. Dan salah satunya adalah Petrus. Nah, kita akan melihat bagaimana pengakuan Petrus tentang Tuhan Yesus. Saya ambil di dalam Matius 16 ayat 16. Matius 16 ayat 16 berkata begini, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau murid-murid yang lain bilang engkau adalah Nabi Elia, kan Tuhan Yesus tanya, menurut kamu waktu duduk nih, Tuhan Yesus dan murid-muridnya, dia tanya, menurut kalian, menurut kamu, saya ini siapa? Kemudian murid yang lain bilang engkau adalah Nabi Elia, engkau adalah ini dan itu. Kemudian Petrus mengatakan seperti ini yang sangat luar biasa. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, momen pengakuan Petrus ini membuat Tuhan Yesus takjub. Tetapi Tuhan bilang itu adalah dari Bapa, bukan dari dirinya sendiri. Walaupun seperti itu tetapi luar biasa. Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karena murid yang lain tidak mengatakan itu, tetapi Petrus bisa mengatakan itu. Pengakuan Petrus ini merupakan iman yang kuat yang keluar dari Petrus karena dia melihat. Kalau saya baca ada begitu banyak jurnal artikel gitu mengatakan tentang Petrus mengikut Yesus, mengiring Yesus, itu luar biasa. Petrus ini orangnya temperamental. Waktu Tuhan Yesus bilang nanti dia akan tentang penyaliban itu, dia memberitahukan tentang penyaliban, Petrus bilang begini, semua boleh meninggalkan engkau, tapi aku tidak. Jadi Petrus ini terlalu berani. Kemudian waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, serdadu-serdadu itu datang mau menangkap Yesus, Petrus maju duluan dan dia memotong telinga salah satu dari serdadu yang ada. Nah, kelihatan keberaniannya Petrus untuk menjadi garda terdepan dari Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Yesus nggak perlu dibela karena dia Tuhan. Tapi waktu ada di dunia ini, Tuhan Yesus itu 100% manusia. Nah, kalau kita lihat peristiwa penyertaan kebersamaan Petrus dengan Tuhan Yesus ini luar biasa sampai dia ada di Taman Getsemani. Kita jumpai pada waktu Tuhan Yesus lagi di sidang, itu Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Nah, ini ada satu rentan peristiwa yang kita bisa lewati, yang kita bisa lihat secara skala besar ya. Petrus mengakui engkau adalah anak Allah, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian dia berani untuk ada di depannya Tuhan Yesus. Dia berani melawan serdadu itu. Tetapi pada peristiwa persidangan Tuhan Yesus, Petrus menyangkal 3 kali. Walaupun sebelumnya Tuhan Yesus sudah ingatkan, engkau nanti akan menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal 3 kali. Nah, tetapi itu yang terjadi. Itu yang terjadi dalam kehidupan rentetan peristiwa yang Petrus alami. Tapi pada kesempatan ini saya akan bahas bagaimana setelah Yesus bangkit. Kita kan saat ini lagi dalam peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Nanti pada tanggal 29 nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus naik. Tetapi setelah Yesus bangkit, Yesus itu menampakkan diri. Ada satu pemulihan, satu pembalikan kehidupan dari Petrus. Dia seolah-olah dia jatuh sangat terpuruk gitu ya. Kalau kita lihat, saya akan bacakan bagi kita semua di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 7. Saya baca secara cepat bagi kita semua. Yohanes 21 ayat 1 sampai 7. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus. Perhatikan, ada Simon Petrus, ada Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana
yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 murid yang lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Dan mereka berkata kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi dalam malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Perhatikan ayat 7, poin saya ada di ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ini yang nulis Yohanes ya. Dibilang itu Tuhan. Petrus sadar. Coba kita lihat di ayat 7. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Kalau saya uraikan bagaimana Petrus mendengar itu Tuhan, ada satu hal yang seolah-olah itu Tuhan. Dia langsung seperti diingatkan, dihentakkan dengan satu kata ini, itu Tuhan. Dan dia langsung ingat. Kalau saya baca ayat ini, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Tahu dong, nelayan itu keseringan, saya ini orang pantai, jadi saya tahu nelayan itu seperti apa. Mereka biasanya cuma pakai celana pendek aja, karena kan kalau pakai baju itu susah. Kan mereka di laut kerjaannya. Jadi mereka lebih kayak orang berenang gitu. Kalau orang laki berenang kan biasa cuma celana pendek doang, kecuali yang perempuan biasa masih pakai kaos gitu. Tapi Petrus langsung mengenakan pakaiannya. Dia sadar dirinya bahwa Tuhan yang sudah menampakkan berkali-kali, dan ini kesekian kalinya Tuhan menampakkan diri. Alkitab berkata Petrus langsung terjun ke laut. Dia terjun ke dalam danau. Kita perhatikan ayat 15 dalam pasal 21. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Ini ayat sampai 17. Yohanes 21 ayat 15, 16, 17 tentang dialog Tuhan Yesus. Jadi ada beberapa murid. Kita sudah lihat tadi ada Thomas, ada anak-anak Zebedeus di sana, bukan cuma Petrus doang, tetapi Tuhan Yesus datang kepada Petrus. Kita sebagai anak Tuhan, kadang-kadang kita mungkin jatuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita dalam kondisi seperti Petrus, kita pernah menyangkal Tuhan, kita jauh dari Tuhan. Tapi mari saat ini saya mau ajak kita kembali datang kepada Tuhan. Kita sadari ketika saya menyampaikan kepada kita semua, itu Tuhan. Mari kita sadar bahwa kita datang kepada Dia. Kita mau dekat dengan Dia, kita bangun hubungan lagi kita dengan Tuhan. Kita adakan doa pribadi, kita adakan mezbah, kita memuji Tuhan. Sehingga ada satu dialog yang akrab dengan Tuhan. Tuhan Yesus hanya mau bilang begini, apakah engkau mengasihi aku? Ketika kita mengatakan, engkau tahu Tuhan, seperti Petrus, engkau tahu Tuhan, maka ada tugas yang akan Tuhan Yesus kasih, katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Kita semua anak Tuhan, umat kepercayaannya, kita dipanggil untuk menjadi anak-anaknya, kita juga dipanggil untuk menjadi hamba-hambanya. Kita menjadi pelayan-pelayannya untuk menggembalakan orang lain di sekitar kita. Mungkin saudara kita, keluarga kita yang masih belum mengenal Tuhan, mari kita mau sampaikan kebenaran bahwa Yesus sudah bangkit. Dia hidup bagi kita. Karena Dia hidup, hidup kita menjadi berarti. Ada kekuatan yang baru yang Petrus dapatkan setelah dialog. Dan kalau kita lihat perjalanan Petrus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bisa lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Wah, luar biasa. Sekali dia berkhotbah, 3.000 jiwa dimenangkan. 3.000 jiwa yang bertobat datang kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Saya percaya kita semua mengasihi Tuhan Yesus yang sudah rela mati bagi kita. Yang Dia sudah bangkit hidup bagi kita. Dan Dia menyediakan tempat. Nanti kita akan merayakan kenaikannya. Itu Dia menyediakan tempat bagi kita. Ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka ada upah yang menanti bagi kita. Alkitab berkata dalam Kolose, apapun juga yang kau perbuatlah itu seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita mau kerjakan apa yang kita sudah lakukan sekarang, layani Tuhan dengan segenap hatimu. Gak usah pikir-pikir,
hidup ini terlalu singkat untuk kita banding-bandingkan dengan suamiku lakukan aku nggak adil, anakku lakukan aku, istriku lakukan aku, nggak adil hidup ini. Nggak usah mikir yang begituan. Kalau kita pandang Tuhan Yesus, kita punya satu pola pikir yang baru seperti Petrus. Dia gembalakan domba-dombanya. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepadanya waktu penampakan diri Tuhan di pantai Tiberias itu, dia lakukan. Dan sampai hari ini Alkitab mencatat luar biasa pertobatan Petrus, dan apa yang Tuhan Yesus katakan kepadanya dia lakukan. Kita juga kena dampaknya, kita dikuatkan, diteguhkan dengan 1 Petrus 1, 1 Petrus 2. Kita baca di sana luar biasa. Petrus ini dia punya kepribadian yang berbalik dari keterpurukannya ketika dia menyangkal Tuhan Yesus, tapi waktu Tuhan Yesus bangkit, dia dengar itu Tuhan. Di situ titik baliknya. Kalau saya katakan, di situ starting pointnya Petrus untuk bangkit dari keterpurukannya. Kita juga harus bangkit. Puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam hidup ini tidak ada yang sempurna karena kami manusia, kami terbatas, kami tak mampu, kami lemah. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang sudah mengalahkan maut. Kami percaya ada kekuatan baru di dalam Engkau. Kalau Engkau sudah menyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada Petrus, kami percaya setiap kami yang mendengarkan renungan pada kesempatan ini, kami percaya Bapa, kami juga dikuatkan dan diteguhkan dan diperlengkapi dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, dengan urapan yang daripada-Mu Tuhan, untuk kami bisa menggembalakan apa yang Kau percayakan kepada kami, untuk kami bisa menjadi teladan, bisa memuridkan keluarga kami, orang lain, saudara-saudara kami yang ada di sekeliling kami Bapa. Pimpinlah kami Tuhan, ini seruan kami, ini permohonan kami. Percaya apapun yang kami alami saat ini, Engkau sudah menyelesaikannya dengan kebangkitan-Mu yang luar biasa. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.